Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah manajemen pemasaran akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Kelompok ini terdiri dari Novendra Arisandi, Ria Orta Restiana, Helenia Mercy Butun, dan Muhammad Dimas Saputra. Untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif pada saat ini, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi dalam persaingan pasar akan memberikan perhatian penuh pada strategi pemasaran yang dijalankannya. Salah satu usahanya adalah usaha konveksi. Seperti yang diketahui, konveksi merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang fashion. Produk-produk yang dibuat melalui suatu proses yang berkualitas akan memiliki jumlah keistimewaan yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan produk tersebut. Dengan demikian, pelanggan mau dan rela untuk kembali menikmati apa yang ditawarkan oleh perusahaan yang menjadi pelanggan setia bagi perusahaan kami. Sedangkan untuk pendistribusian kualitas di bidang jasa merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karena itu, dalam proses pendistribusian barang kepada konsumen harus ada perhatian penuh dari manajemen pemasaran, paling atas hingga karyawan paling bawah. Permasalahan pokok yang terjadi adalah kendala dalam pemasarannya, banyaknya saingan dari produk sejenis maupun dari produk lain. Hal tersebut merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dimenangkan jika ingin tetap eksis dalam persaingan pasar. Persaingan yang semakin ketat dan perubahan-perubahan yang terus menjadi harus dapat dijadikan pelajaran oleh manajemen pemasaran agar dapat secara proaktif mengantisipasi perubahan yang terjadi, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Konveksi merupakan suatu bisnis yang menjanjikan. Semua orang pasti butuh pakaian, dan sifat dari konveksi tersebut selalu ada perubahan dari waktu ke waktu. Perencanaan. Perencanaan dibagi dalam 3 bagian, yaitu segmenting, targeting, and positioning. Segmentasi. Segmentasi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Cara yang dapat dijadikan dasar dalam segmentasi pasar yaitu dengan melihat karakteristik konsumen, karena konsumen merupakan variabel utama dalam segmentasi. Selain itu, dapat dilihat berdasarkan variabel usia, jenis, kelamin, dan pekerjaan. Dalam menentukan dasar segmentasi yang akan digunakan, dapat disesuaikan dengan kondisi yang paling relevan. Sebagaimana diketahui, konsumen berbeda dalam banyak hal, dan masing-masing berpotensi membentuk segmen. Dalam usaha ini, berdasarkan kelas ekonomi, kami tujukan pada kalangan menengah ke atas. Kemudian ada target pasar. Setelah mengidentifikasi peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target pasar. Oleh karena itu, menentukan target pasar dari produk itu menjadi hal yang suatu penting. Kemudian positioning. Positioning merupakan suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, keuntungan, manfaat yang membuat konsumen selalu ingat suatu produk. Produk-produk yang dibuat melalui suatu proses yang berkualitas akan memiliki sejumlah keistimewaan yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan produk tersebut. Bagi pelanggan yang akan membeli produk, yaitu bisnis harus bersedia melayani pesanan dalam jumlah banyak dan menerima pesanan sesuai model pelanggan yang diinginkan. Dengan demikian, pelanggan mau dan rela untuk kembali menikmati apa yang ditawarkan oleh perusahaan yang menjadi pelanggan setia bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya, Iya, yang berikut pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri dari pertama produk. Di dalam usaha konveksi ini, pembuatan beragam produk diantaranya seragam sekolah atau seragam guru, baju anak-anak, baju koko, gamis, dan kebaya, dan lain-lain. Sebuah konveksi yang bagus tentunya harus memiliki peralatan mesin untuk proses kelancaran operasional usahanya. Adapun peralatan dan fungsinya yang menunjang dalam usaha konveksi ini yaitu
Satu, mesin jahit listrik. Fungsinya seperti mesin jahit biasa, seperti menjahit pinggiran kaos, pasang saku, menjahit kerah, dan lain-lain. Kedua, mesin obras. Digunakan untuk menjahit sambungan antara ban kaos. Warna benang biasanya menyesuaikan dengan warna bahan kaosnya. Di bagian mejanya ada lubang untuk membuang sisa benang atau jahitan yang tidak terpakai. Mesin pasang kancing digunakan untuk memasang kancing dengan rapi dan kuat. Selain itu bisa digunakan untuk membuat lubang kecil, lubang kancing dengan berbagai motif jahitan. Pada dasarnya, langkah pembuatan pakaian adalah sama, yaitu dari membentuk desain atau rancangan, membentuk pola, memotong, menjahit, sampai proses finishing. Adapun cara pembuatan baju adalah sebagai berikut. Desain pakaian yang akan dibuat terlebih dahulu ketika desain atau rancangan sesuai pesanan. Berikutnya pola, menggambar pola baju yang diinginkan pada kain. Setiap potongan pakaian ada polanya tertentu. Untuk membuat pola sendiri dibutuhkan pengetahuan khusus pattern making. Bagi yang tidak dapat membuat pola sendiri dan bisa melihat di majalah-majalah. Berikut potong kain. Kain tadi dipotong sesuai pola. Memotong kain pun tidak sembarang. Pola diusahakan diatur sedemikian rupa sehingga kain terpakai secara optimal dan tidak banyak terbuang. Yang berikut jahit. Kain yang telah dipotong sesuai pola tadi, kemudian disambung-sambungkan sehingga membentuk pakaian yang diinginkan. Dalam proses ini diterapkan berbagai teknik menjahit. Misalnya, bagaimana memasang saku, menyambungkan lengan agar rapi, dan memasang kerah, dan lain-lain. Finishing, mungkin ada pakaian-pakaian yang masih perlu diolah lagi setelah dijahit. Misalnya perlu dipasang kancing atau ditambah payet. Yang kedua, price. Sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari produk dalam pelayanan. Segmentasi harapan harga pada usaha konveksi ini adalah menengah karena mentargetkan kaum milenial sebagai konsumen, yaitu harga yang tidak terlalu mahal agar kemampuan daya beli konsumen tetap ada dan tidak terlalu murah. Meningkat konsumen sudah mulai kritis akan bahan yang dipakai dalam pakaiannya. 3. Place. Usaha tailor ini cukup berada di tempat memadai karena tempat strategis, yaitu berada di dekat keramaian. Lokasi usaha juga faktor yang penting dalam usaha konveksi, atau bisa di tempat yang agak masuk, tetapi pemasarannya harus gencar, diikuti harga yang kompetitif, dan promosi yang tepat. Promosi adalah komunikasi, mengenal, mengingat, yang bertujuan untuk menarik dan merubah sikap konsumen. Tahapan promosi adalah membangun logo dan citranya yang kuat, membuat kerjasama, memanfaatkan sosial media, dan memberikan penghargaan customer loyalty. Yang selanjutnya itu ada gambar pendukung bisnis. Tantangan bisnis konveksi. Semua tantangan pelaku usaha telah dijawab oleh melalui bahan baku utama. Kesulitan dalam mencari kebutuhan bahan baku yang sesuai dengan harga dan spesifikasi usaha. Yang kedua itu ada peralatan. Kesulitan dalam mencari suplai peralatan yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga ada pemasaran hingga distribusi barang. Pendistribusian barang mengikuti perkembangan dari distribusi jasa, ekspedisi, dan pembeli.
laporan. Terus ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, ada meja sablon, pengering, printer, komputer, dan rakel. Bagaimana mengatasi segala tantangan? Yang pertama ada permodelan minimal, yang kedua pelaporan transaksi menggunakan IoT, yang ketiga melirik distribusi barang dan melihat pesaing, yang keempat lengkap kebutuhan bahan dan peralatan, yang kelima produk apa, desain sendiri. Yang selanjutnya harganya sesuai dari aspek apa, bahan, jasa, dan lain-lain. Yang selanjutnya segmentasi gimana, lebih ke produk bukan produksi. Yang terakhir ada pemasaran segmentasi Instagram asli. Upaya memuaskan konsumen, selain masalah kredibilitas, pelayanan yang cepat dan juga customer service menjadi hal penting selanjutnya yang harus diperhatikan dalam bisnis. Dalam usaha ini, selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam upaya memberikan kepuasan bagi pelanggan. Di antaranya, meningkatkan kualitas produk sebaik mungkin. Di dunia fashion yang cenderung selalu up to date dalam sistem mendorong pelaku bisnis untuk merespon produk baru, pesaing dengan cara menawarkan produk yang lebih baik, melayani perubahan selera dan permainan pembeli dengan redesign atau repacking produk atau mengubah fokus iklan pada atribut produk yang lain. Ya, kesimpulannya adalah untuk sukses dalam usaha, yang harus diperhatikan adalah fokus pada segmen dalam industri yang pertumbuhannya paling cepat. Menekan diferensiasi yang berbasis peningkatan kualitas dan inovasi produk sehingga dapat menciptakan permintaan dengan menciptakan segmen baru atau dengan mendorong pembeli agar membeli. Dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis, penentuan strategi pemasaran sangat penting dalam sebuah usaha demi mencapai tujuan bisnis, yaitu profitabilitas yang tinggi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.